disuruh ke Anjaya yang di sumur itu. Biasa itu bergerak sendiri tim bayat. Selamat datang kembali di podcast Simada. Kita masih di Kedai Kata. Sudah direnov lagi supaya lebih cantik. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari produsen mobil. Mobil di? Ya, Mobil. betul. Produsen Betul. mobil. Salah satu produsen mobil terbesar di Indonesia, tapi tak kalah di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Iya. Fajar Kalla. Masih ada hubungan keluarga dengan Yusuf Kalla? Masih, Masih. tapi keturunan ke-8. Ke-8. Iya, betul. Padahal dia hanya sampai ke-7. Jadi tidak dapat nih warisan toh, karena kan kalau keturunan itu sampai ke-7 Ke-7. gitu. Iya. Kau ke-8. Iya. Berarti Caesar kau kawin jadi Kayak hilang, tertukar ki begitu. Fajar Kalla. Sekarang di Fajar di Jeneponto di? Iya, Jeneponto. sekarang menetap di Jeneponto. Jeneponto. Iya. Istri orang Jeneponto. Istri orang Jeneponto. Fajar ini kuliah bahasa dan sastra Indonesia di Unismo, tapi sekarang bekerja di penjualan atau showroom mobil. Marketing mobil. Marketing mobil. Jadi Iya. jauh ki bahasa Indonesia ke manajemen kira-kira. Dia lebih kepada yang terhormat. salesnya ya Sales. jauh. Iya. Jauh roastingnya. Terus Iya, jauh roastingnya. Bahasa sederhananya Salesman bagian pabalu-balu. jauh namanya ngalisil Iya, pabalu-balu. dari guru menjadi pabalu-balu. Guru. Iya. Di mana mengajar tuh? Saya pernah honor di pesantren apa itu yang Alkamar. Yang di Alkamar sini. Timbusen apa lagi? Assalam. Assalam. Ya. Tapi saya cuma masuk 1 hari. Maju kan ramah siap sen aja cuma 1 hari. Ya, tapi pada saat itu nggak ada gajinya. Terus terang. Belum. Iya, belum ada gajinya. Belum ada gajinya. Bukan Tapi tidak ada. kepala sekolahnya langsung bilang sama saya, gaji kamu itu 10 ya per bulan. Itu masih perjaka, belum menikah, perjaka. Ya, Apa sih? Masih single Perjaka. parent. Perjaka masih dipertanyakan. Masih single per bulan. tahun 2012. boleh minjau, tapi waktu itu belum ada chip toh. Iya, belum ada timbus keuangan. 2012 lalu pindah menjadi masuk ke itu Suzuki. Belum. Belum. Awal mula saya kerja itu di Bank Mandiri. Di Bank Mandiri dulu. Banyak toh ini. Iya. Hmm. Sebagai sales juga. Sales juga. Iya, sales. Berarti ada memang pengalaman. Iya, ada. Pengalaman sales. Iya. Jar, karena tema ini, oh iya tahu. Oh, Iya. iya. Apa ini? Ini brosurku, siapa tahu dilihat di jalan toh. Siapa tahu butuh mobil Suzuki. Ya, yang butuh mobil Ya. Suzuki, open cup, tutup cup, apa pokoknya ada Ya. semua di sini. Pokoknya Yang yang tidak ada. berhubungan dengan mobil Suzuki. Suzuki ada di sini. Hubungi Fajar Kalla. Nanti nomor pemesanan juga kami cantumkan di kolom komentar. Fajar, tahun berapa Fajar mulai mendaki? Karena tema kita ini perihal mendaki dan kita mengulik hal-hal yang berhubungan dengan pendakian. Pertama mendaki saya pada tahun 2009. 2009. Iya, awal masuk kuliah. Tujuannya? Tujuannya waktu itu di Lembah Rama, tapi pada waktu itu saya tidak sempat naik di Lembah Rama karena pas di titik 0 pendakian atau di Lembana di rumahnya Tata Rabani itu melarang untuk naik.
karena Oh. pada saat itu badai katanya di atas. Jadi Jadi- dia melarang, bilang jangan mau kau dulu naik mendaki kalau begini cuaca. Jadi di rumahnya ditata. Iya, jadi di rumahnya ditata. Itu pun pertama kali saya menginjakkan di Desa Lembana, saya kayak dipatol sama teman-teman. Kenapa? Karena pada waktu itu saya cuma disuruh bawa pakaian tanpa ada peralatan Camp. camp lain. Jadi tidak bawa tenda. Tidak bawa, disuruh SB. ikut saja, Hmm. disuruh ikut saja. Suruh ikut pakai celana lepis, Pakai celana lepis. sepatu kuliah. Betul. Cocok itu. Itu 2019 ya sudah mumpuni itu. 2009, 2009 sudah Iya. mumpuni itu untuk ditemukan tim SAR sebagai pendaki. Iya, karena waktu itu saya hampir tremor. Itu pun di rumahnya Tata. Bagaimana kalau saya naik di Rama? Jadi langsung Langsung. dihabiskan di situ. Iya, Dihabiskan rumahnya Tata. dieksekusi di rumahnya Tata. Jadi pada waktu pertama kali saya itu menginjakkan kaki saya di Lembana, saya tidak sempat naik untuk di Rama. Lembah Rama. Pendakian berikutnya Terus next, kebetulan kan ada teman-teman organisasi pendakian namanya Lontara Adventure. yang Ya, yang di Paleko itu. ya, Polut. Polut. Iya. Yang di situ Iqbal, Ya, Sore, Iqbal, Bantang Abid, dengan Abid. ketuanya. Ikut di situ. Ikut di situ pada waktu itu pendakian pertama rame. 2000 berapa itu ya? Kalau ndak salah pada waktu itu ada kegiatan perekrutan pengkaderannya Lontara Adventure. pengkaderan. Iya, Nah, jika kau datang di situ bukan sebagai kader, Bukan. sebagai teman, teman spesial tim men. hore, tim tim hore. hore. Ya. Nah, terus Dan serunya pada waktu itu banyak teman-teman cewek yang lagi FOMO karena waktu itu kan FOMO pendakian. banyak Iya. yang Iya. ikut-ikutan. Termasuk istri saya. Ahey. Termasuk istri saya. Oh, jadi gabung ini. Iya, gabung. Lontara teman-teman yang di kampus ikut nebeng di situ. Iya, kan kebetulan Ikutlah Caya di situ. Nah, ikut Ketemulah Caya. Caya. Ya, sudah pacaran. Oh, sudah pacaran. Iya. Bahaya. Caya, ada beberapa perempuan FOMO pendakian Iya, itu iya, yang iya. ikut Termasuk pada Caya. waktu itu. Termasuk istri saya, Caya, Ah. Lebong, Kiki. Lebong gimana sekarang itu Lebong? Lebong sudah menikah, sudah menetap di Jeneponto, sudah bahagia dia. Di anunya itu yang di mana sih kamu punya Rumbia? Rumbia, Rumbia. iya. Masih jadi Yang dekat guru. air terjun Bos Solo. Guru, masih Ya, guru. guru. Sudah hampir terangkat tawa. Jadi Caya, Caya, Lebong, Kiki, Kiki. ada Ana. Ini jangan-jangan gengnya IPAS ini yang ikut. Sebagian. Ah, Sebagian. Termasuk Arsul Nyampo. Ais. Itu. Kakanda Del Lala. Terus Pada waktu itu seru karena kita bermalam di atas di Rama selama 4 hari, 4 hari, 3 malam, 4 hari 3 malam. malam. Iya. Jadi di Rama itu semua proses bagian dari pengkaderan dilakukan di situ. Iya, betul. Jadi 4 hari 3 malam. Iya, 4 hari 3 malam. Berapa orang? Kisaran berapa orang? Kisaran 20 orang. Pada waktu itu anggotanya Lontara Adventure 20 orang, kisaran seperti itu. Kalau tidak salah. Tambah kalian Kalau dari saya mungkin ada sekitar 10 orang. 10 orang. 10 orang. Iya. Enak Tim ini. horenya. Enak karena mendaki dengan pacar. Oh, Ada temen yang parut suka tahu. tidak enak. Tidak enak ya karena Sebenarnya tidak enak. Iya, kenapa? Karena semua bebannya itu ditanggung sama saya. Kukira nanti tidak bisa kau silok-silok mata dengan peserta yang lain deh. Tidak bisa Tidak bisa. karena Karena cintamu begitu kuat. tidak. Cuman waktu itu cuman 1 orang perempuan kalau tidak salah. Anunya Lontara. Iya. Oh, Itu siapa lagi yang kayak laki-laki? Yang orang lasang, siapa lagi namanya itu? laki-laki. Pokoknya itu cuma 1 orang, orang. kalau tidak salah. Iya. Itu Sari ini. Itu pendakian kedua tapi sudah tembus Tembus ke di Lembah Rama. Rama. Iya.
Itu 3 hari 3 malam. Ya, 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Sepanjang proses kegiatan yang di Rama itu, Fajar temukan tidak sesuatu yang tanda kutip aneh selama di Rama? Katakanlah misalnya sesuatu yang mistik begitu atau horor. Kalau selama perjalanan waktu itu pendakian, alhamdulillah kalau saya pribadi aman-aman saja. Aman. Tapi yang perempuan ini, yang beberapa perempuan ini termasuk Caya, Lebong, Tidak aman. Kiki, dia kayak mungkin faktor lelah ya, faktor lelah, mungkin faktor lelah. Iya, capek sekali ya. Sehingga ya mungkin itu capek sekali ya Nah kayak langsung pingsan satu-satu gitu. Bukan, tapi waktu mereka sadar bukannya bilang ini pengaruh apa, capek mantonji? Capek mantonji mungkin, iya. Alhamdulillah karena bagus gitu doa ya waktu start memang karena dipikir ini, wih, Tapi pasti panik kok tuh. anaknya, panik iya. Anaknya ini orang dibawa yang baru notabene tidak ada yang minta izin sama orang tuanya ini berangkat. Baik ya, yang perempuan. Iya. Oh iya tahu, karena kan di Makassar. Ya betul. Jadi orang tahunya. Ya, makanya tanggung jawabnya itu selamat dunia akhiratnya itu ada sama saya karena saya yang memanggil. Tapi tidak satu tenda juga sama Cahaya toh? Oh tidak. Rame-rame pisah-pisah, laki-laki sama walaupun laki-laki. berharap ini satu tenda. Tidak karena saya lihat suasananya tidak memungkinkan. Berarti mau juga tapi suasana tidak memungkinkan. Iya, tidak memungkinkan. Itu pendakian kedua ke Rama. Ya, betul. Pendakian berikutnya masih ada? Pendakian berikutnya kalau tidak salah sama Ki. Waktu sama Kak Amin DB itu yang sok kuat itu. Berarti 2014. Betul. Oh iya, 2014. Nah. Kita start di Lembanna jam 12 malam. Tidak, kita start di kosnya Arsul. Ya ikutlah Amin. Sudah maghrib. Sudah maghrib. Sudah maghrib kita start. Iya, ikut itu Amin. Itu juga pendakian pertama saya ke Rama. Pada waktu itu. Ya. Ikut Amin itu. Iya. Amin. Ada itu senior dibilang Amin Nebe. Dia tuh sok kuat sekali awalnya. Sok kuat. Kuat memang tahu. Iya, sok kuat. Kenapa? Dengan maconya bawa keren. Mungkin bisa ditampilkan di slide-nya itu fotonya itu. Kan sama itu. Bawa keren ya, itu betul. Sama itu duet Kak. Bawa mini. Jalan itu sama kayaknya itu di pos berapa itu baru di pos 1. Bukan tahu pos 1 itu yang pos 1 untuk startnya yang sok maconya itu sok kuatnya. Pokoknya yang saya ingat itu di dalam pikiranku kalau tidak kasih turun ini kerel ke Amin, saya juga tidak. Ya. Ternyata Amin juga berpikir ya begitu, kalau tidak kasih turun hamba tidak kasih turun tong. Sambala, ternyata satu pikiran kacau memang. Kalau tidak salah itu di sungai terakhir sebelum Talung diangkat tangan kalau tidak salah waktu itu. Kalau tidak salah. Kacau karena sok-sok yang memang itu orang. Siapa yang paling kuat? Coba-coba bawa kerel toh. Karena waktu itu tidak direncanakan. Iya, tidak direncanakan. Karena waktu itu saya 2014 kayaknya di UNM. Iya, di UNM S2-nya, S2 lalu ngumpul di rumahnya Arsul. Kosnya Arsul di Muajirin. Iya, Muajirin. Kita berangkat. Iya, saya ingat itu. Termasuk 2014. Fajar GM, Icang, Iqbal, Diwang kalau tidak salah juga. Diwang itu yang Ahmad Dhani, Dian Sastro, Dinan Nawang. Tapi ada lagi tuh yang saya menyusul sama Dondong. Oh, pendakian selanjutnya itu. Iya, yang waktu ada Ica. Ada Ica. Beda lagi. Beda itu waktu itu GM. Iya. Kita sama GM itu. Saya nyusul sama Dondong. Saya sama Ilela. Angga sama Angga, Lela sama siapa sih pemain yang itu pendakian selanjutnya kalau tidak salah bersama teman-teman dari Sanggar Ataraksia. Yus. Nasi yang biasa dagang Ilela Riolo.
Nona, ya. Yang anak-anak sanggar Iya, kita bawa sama ke Dondong. Lembarama waktu Ya, itu. iya. Oh, itu pendakian keempat. Ya, Keempat berikutnya di ya. Jadi bisa dikata ini kalau saya ini pendaki monoton. Karena satu tempat, Ji. Ramato. Lembarama to, Ji. Tidak pernah aku bergeser ke Lembaloy, Tanra Lili, Bawah Karaing. Karena pada waktu itu belum terkenal Lembaloy. Iya, iya. Iya kan, Lembaloy ini terkenal kan pada waktu 2000 Jadi sesudah corona ndak salah atau Hmm. sebelum corona. jadi setelah itu tidak pernah mau lagi mendaki. Pasca sudah menikah. Pasca sudah menikah Mendaki juga tapi gunung lain. Iya. Gunung lain. anu mendakinya selalu wacana. Wacana, iya. Susah Mi karena Karena banyak memang Mi. begitu kalau diatur dulu toh. Iya Oh, betul. di jadwal bla bla bla. Hai, biasa tidak jadi. Memang lebih bagus kalau apa namanya yang tiba-tiba. Tidak direncanakan. Kalau saya tidak salah juga itu yang pertama aku ke Rama memang tidak direncanakan. Tidak direncanakan. Makanya saya apa adanya aja. Cuman pada waktu itu kan kita masih anak muda semua. Iya. Masih anak muda. Tidak ada dibilang bagaimana sekali ya. Iya. Jadi langsung kode gas. Berangkat. Gas. Jadi sekarang pokoknya ini sisa kem-kem keluarga Ya, sisa kem-kem keluarga. datang ke tempat parkir mobil, bangun tenda begitu-begitu Betul, ya. Terakhir tahun kemarin akhir tahun di Lemban aja juga. Lemban. Iya, saya bawa keluarga saya. Sekarang Lemban tadi Kayak pasar malam di situ. Iya, ramai sekali, Mi. Kalau waktu zaman-zaman kuliah dulu itu kalau naik di Lemban itu masih tidak ada orang asri di situ. sekali. Masih enak beberapa sekali. tenda, 1-2 tenda. Jadi dulu tuh kalau sebelum ramai begini Lemban ada organisasi yang bikin kegiatan itu. Iya. Ini sekarang Iya, dulu kalau yang di titik nol itu masih hutan-hutan semua di sana. Aneh kamu Dede. pasar malam. Asli nah. Pasar malam aku lihat tahu balu auto nyur. Kuliah ya. Bagi-bagi pembrosir rata. Wajar, saya dengar pernah ditempatkan di Bone. Betul, tahun 2023. 2023 itu rolling apa biasa dalam perusahaan begitu. Tidak, kebetulan kemarin itu saya ikut asesmen. Asesmennya Mega Putra. Nah, lolos. Alhamdulillah saya lolos bersama teman saya yang orang Sengkang itu 2 orang. Tetapi penempatannya itu Bone. Iya, posisinya sebagai supervisor. Berarti lebih tinggi daripada sales ini. Iya, bosnya sales ceritanya. Bosnya? Iya. Bukan bos, tetapi ketuanya. Ketua. Siap ketua. Tunggu Bajar. Sebelum kita ke situ. Berapa tahun jadi sales di Suzuki? Sebelum saya masuk di Suzuki itu saya kerja di Mandala Multi Finance, Takalar. Iya. Iya. Tahun 2018 saya masuk di Suzuki. Ada tidak yang horor-horor di situ? Di mana? Di Mandala waktu menagih begitu. Kebetulan waktu saya di Mandala, saya bukan bagian penagihan. Ya. Saya bagian marketing penjualan lagi di sana. Oh, jadi lain ini. Iya. Lain yang kau yang sodorkan promosikan barang. Iya, bukan barang tetapi dalam bentuk uang, dana ya. bantuan. Kalau di Suzuki barang mobil baru. Mobil itu dipromosikan, klasifikasinya ini, kekuatannya ini ya, ke betul. klien. Betul. Baru salesnya yang datang menagih ataukah dibayar online sekarang? Tidak. Karena kan kalau saya di mobil itu kita cuma dealer bagian penjualan. Jadi kita bermitra dengan pembiayaan. Iya. Pembiayaan yang misalnya kalau ada orang mau kredit, kita sodorkan berkasnya konsumen ini ke pembiayaan. Di pembiayaan lah diproses. Pembiayaan itu yang menentukan lolos atau tidaknya berkasnya, begitu. Oh, iya. Dan di Bone itu menjadi ketuanya para sales. Iya. Menyampaikan bagaimana menjadi sales yang baik dan benar. Dan tangguh.
Bagaimana maksudnya itu? Menjadi sales yang benar Dan tangguh. dan tangguh. Bagaimana maksudnya itu? Maksudnya begini, kita itu sebagai supervisor itu mengarahkan teman-teman Iya, iya. sales bagaimana caranya cepat capai target. Tidak ada Pajar, sales yang curhat, Pak, saya kemarin waktu datang itu di rumahnya dia kasih ke lewang atau dia tuh anak kopi. Banyak sih, dan biasa kita juga waktu di Bone saya itu kemarin biasa juga saya rasa itu kena ke hukum karma. Maksudnya, Waktu sales kan juga. oh, Artinya bahasa aku gitu nu pake. bahasa kalasiku gitu nu pake. oh, jadi ada beberapa sales ya, sales yang bagi Pajar ini kayaknya saya pernah alami ini. Iya, seperti itu. Dan Begitu. siklusnya seperti itu, Ji. Tak putar-putar. Dan sekarang tetap marketing tapi Kembali ke kembali marketing, Jeneponto. kembali ke Jeneponto. Iya, saya cuma 1 tahun di Bone. 1 tahun. Jadi Iya. Pepiku itu. Atau Tidak, kemarin itu kan ada rumah di Bone. Tetapi pertimbangan istri, jadi kebetulan kan alhamdulillah istri saya pada waktu itu saya masuk di Bone, dia terangkat terangkat P3K di Jeneponto. Jeneponto. Iya. Jadi kita diskusi, saya bilang saya jalani dulu ini yang di Bone. yang di Bone. Iya. Iya. Jadi berjalan waktu dia minta saya kembali bilang kembali Makide karena iya tahu. sendiri Kak di Jeneponto baru kita jauh Ki. Iya. Tapi waktu di Bone itu dalam 1 minggu pulangnya berapa kali? Awal masuk saya di Bone itu 1 kali 1 minggu tuh. 1 kali Tapi 1 minggu. beberapa waktu kemudian tidak ku tahan. Apaan nu tahan ini apaan? Ayakku, ayakku kayak Tony bilang pulang di rumah pergi tidur kembali Balik lagi. Senin lagi ditahu itu bagaimana itu Jadi, waktu kalau hari Minggu Bone lewat Sinjai. lewat Sinjai 6 jam perjalanan ke Jadi Kota 6 jam. Bone. Kalau mulai jam 8 pagi 9, 10, 11, 12 Saya jam itu 1 biasa berangkat habis salat subuh subuh. Jadi Iya. sampai di sini sampai di Sinjai itu jam 7 pagi jam 7 pas jam 7 pagi jadi masih ada 2 jam perjalanan ke Kota Bone. kalau ayah kerja yang tidak ditahan masih gitu. Iya. Tapi Yang Maria- satu ini, yang satu ini bahaya. itu Fajar di Jeneponto kan itu banyak lokasi-lokasi camp. Iya. Ada apa sih lembah rumbia, Lembah hijau Rumbia, rumbia. ya. Ada air terjun Bos Solo, Solo. yang di belakang rumahnya itu pas Lebong. Iya, ada lagi Iya. yang bagian-bagian atas itu. Apa? Yang Pinus. Pinus. Iya, yang Pinus. Kalau yang permandian air panas, Bantaeng. Ya, Bantaeng. Bantaeng, Iya, Bantaeng. Iya. Bantaeng. Itu sudah dicoba semua itu. Kalau di Jeneponto saya sudah pernah camp di Lembah Rumbia. Mungkin pernah lagi sama. Oh tidak, Tidak. anak tidak. IPAS yang saya Iya. temani. Teman-teman Saya IPAS teman-teman Ji. sanggar. Om Jihad dan Black, Kawan-kawan. Mapenten Oh, iya. dan kawan-kawan. Black masih ada itu. Iya, masih hidup. Masih hidup ya? Iya, masih hidup. Iya, karena tidak Black. Maaf Black, saya kira tidak pernah mau ada di peredaran Black. Minta maaf ke ini, Deng. Masih hidup jadi Masih hidup. masih ngajar. Sekarang dia jadi kepala sekolah Kepala sekolah. honor. Oh, kepala sekolahnya Pak Guru Honor. Oh, jadi guru dia. Iya, kembali jadi guru Kembali dia. jadi Iya. guru. Karena kan dia juga pernah di pembiayaan kerja di Adira. Sekarang Tapi jadi guru. Kembali ke jalur yang benar. Tapi Menjadi maksudku, guru. Kalau dia jadi guru, baik siswanya itu kan. Minta maaf ini, Deng. Ku cerita depannya, Ki. Tidak ku cerita di belakang, Ki. Kenapa tuh? Kalau Kak Black Mapenteng dan Nompo sekarang itu sudah alim. Alim. Iya, nah tinggal kami itu. Maksudnya berarti dulu tidak alim.
Nah, tinggal kami itu Dunia dunia gelapnya. dunia bejatnya. Jadi kembali di dunia Ali. Iya, sudah anu. Pokoknya tidak tena mau nambela waktu. Waktu Waktu pas sambayangan, makan, waktu taipa apa? iya mandi, ya begitu. Guru honor. Kandaya, iya. Kalau anu siapa? Dembulu. Ya, Kusuma Jaya Bulu. Kalau Kusuma Jaya Bulu sekarang berbisnis ke dia. Iya, jadi Kira terakhir anu fotografer. dia pernah jadi wartawan juga. Iya, wartawan. Iya. Selepas itu dia jadi bisnismen. Apa bisnisnya? Bergerak di bidang apa? Kemarin itu terakhir di Jeneponto dia punya rumah makan. Oh, kuliner. Iya, kulineran. Iya. Di area mana itu? Di daerah kota, di atasnya Pasar Karisa. Dembulu. Tapi sekarang saya dengar infonya di Morowali sekarang. Dia bangun warung di situ. Oh, masih tetap kuliner. Iya, masih Kira tetap. masuk juga kerja tambang. Eh, Jadi fotografer di tambang tuh. Jadi sekarang ini Pak Jar tidak ada niatan untuk mendaki ini. tetap mau sekali Kak. Mau sekali Kak pergi mendaki. Tapi itu tidak ada waktu yang tepat. Tidak ada waktu tepat. Iya. Semua waktu tepat sebenarnya kita ini yang tidak tepat. Iya. Karena pernah mau sekali ke itu ke Lembaloe. Ya. Iya, Lembaloe. Tuh Pak Jar. Di pergaulanmu dengan teman-teman yang sering mendaki, misalnya Lontara apa kan? Itu tidak pernah kau dengar cerita-cerita mistik selama mereka mendaki kan biasanya itu kalau sementara duduk tiba-tiba ada yang bercerita tentang hal-hal yang horor, Oh hal-hal iya. yang mistik. Ada dibilang Kak Jack. Kak Hmm. Jack, iya. Oh yang di Anu sekarang Iya. Yang di di dinas, BNPB. iya. Penanggulangan bencana Takalar. Pada waktu itu dia yang pernah saya dengar cerita-cerita mistik pada waktu itu tentang perjalanannya. Kalau dulu-dulu itu kan dia senior pendaki ceritanya. Iya. Kalau katanya kalau pergi mendaki dia tidak capek karena ada pakai. iya, ada makhluk halus yang ikuti. Oh my god. Atau bagaimana? Mungkin semacam itu. Atau dia tidak jalan gini melayang. Nggak ku tahu Mi. Iya. Untuk dia. Untuk dia sendiri. Iya. Ada lagi dan satu lagi Ah. ada ceritanya waktu mendaki itu pernah kesurupan Dembau itu sekarang istrinya mantan mungkin ketuanya Mantannya dulu Abi, mantannya istrinya Abi. Ya, istrinya Abid. Itu dia ceritakan itu waktu pengalaman perjalanannya waktu ke Bawah Karaeng. Iya, waktu itu kesurupan ki Dembau. Disuruh ke pada waktu itu dia sudah perjalanan pulang untuk turun. Iya. Tapi tiba-tiba kesurupan itu Dembau disuruh ke Anjaya. Iya. Iya. Jadi sempat turun katanya itu yang di Anjaya. Masalahnya itu Bawah Karaeng turun. Kita harus ke Karisma supaya Lembah Karisma sudah tembus. Iya. Jadi bawa ke sana. Ke sana Ki. Dibawa ke sama Tata. Itu ceritanya itu. Ceritanya Jack. Itu, iya. Dan sembuh di situ. Iya, sembuh. Karena dari Bawah Karaeng. Ya walau alamnya sempat Tata punya jalur yang lebih cepat dibandingkan katanya kita. Jalurnya itu yang merangkak. Kadang-kadang. Iya. Karena putar balik orang ini kan biasanya itu kalau ada orang lintas Lombo Batang ke Bawah Karaeng. Iya. Ini Bawah Karaeng turun ke Anjaya karena kan Lombo Batang turun ke Karisma, Anjaya naiki Bawah Karaeng. Ini dari Bawah Karaeng jadi dia putar balik. Kalau pengalaman mendaki dulu-dulu itu seru sama teman-teman. Iya. Karena waktu itu tidak terlalu canggih pakai HP. Bahkan foto-foto ini masih masih pakai BB kalau nggak salah. Ya, masih BlackBerry. Ya, BlackBerry. Masih rabu foto-foto. Jadi tapi sekarang tetapi keindahannya pada waktu itu tidak kalah alami sekali. Ya, kalau kayak Rama itu ya kayak saya 2000 berapa terakhir itu di Sumpah Pemuda.
selesai ke Ramma. Cuman kan sekarang itu lokasi-lokasi pendakian rame semua gitu. Iya. Padahal kan biasanya kita itu mau santai-santai, tenang-tenang di situ. Sekarang karena kan kita itu dulu kalau mau naik di mendaki harus mentompi ditanya baik-baik tata. Ya, Iya. izin apa toh? Iya, izin. Bagaimana tata? Nah, minimal kita minta petua. Ya, bagaimana tata bisa aja naik ini. Kalau bilang tata Rabani, jangan kau naik. Tidak Yang memang mau. Tapi Iya. sekarang tidak perlu itu. Iya, tapi sekarang kuliah anak-anak ini nekat semua, Pokoknya Pak. gas. Iya, Yus, sepatu apa lu pakai kalau cuma daki kau? sepatu tentara kalau tidak salah. Ya laras panjang begini. Nah rata-rata dulu itu ada laras, Pak. Pakai laras kupluk, ya. pakai kupluk. Laras. Dengan gaya. Itu di laut juga ada itu. Iya, semua ada lawa ya. Icang, Icang, Iqbal, Diwan. Masih anu itu, Iya. masih remaja waktu itu. Masih itu dulu. Masih polos, Ki. Pokoknya kalau bilang gas, gas. Sekarang susah mi. Untuk tidak ikut ke Om Jihad waktu itu di. Om Jihad kai. Iya tapi pak waktu kuliah, camping ji. Tapi waktu kuliah gitu, Om kan tiap mungkin dalam 1 bulan itu touring Ki. Iya. Touring ke rumahnya Kasman yang di Birimbulu. Birimbulu. Iya, ataukah mengarah ke daerah-daerah bawah. Iya. Rutin itu. Balas si Berto. Pas ke orang touring keluar daerah, mata kuliahnya Om. Tidak masuk Berto. Keluar kini Om, kenapa saya cek? Kan tidak masuk ke kuliah. Iyalah, sama gitu. Balas Berto. Belum datang. Siapa sih? Padli komandan. Nah, sekarang di mana itu ya? Itu Padli komandan sekarang jadi ajudan anggota DPRD Di bagian Ki dokumenter Ki di Makassar, DPRD tingkat 1 Makassar. Salam komandan. Komandanku ji. Itu Padli yang tiarap di rumput baru. Iya. Memang itu kayak terobsesi sekali jadi polisi. gegana gitu. Iya, bagian tembak-tembak kami mandi ya. Aku ingat itu ceritanya Padli, mau selesai. Bayangkan itu kalau naculi Kak Barnadi. Naculi Kak Barnadi 2 sampai 3 hari itu tidak keluar ke Kak Barnadi dari rumah. Harus selesaikan, bantu selesaikan. Aku bilang, kau Tompi itu Padli yang bisa kasih begitu Kak Barnadi. Itu seru sekali tuh. Sama-sama itu waktu iya. masih ada kapal yang D527 itu yang paling seru itu momennya. D527 yang di Minasaupa itu. Nah, awalnya kan kosannya itu saya Arsul. Ya, Kak Barnadi. Siapa yang di Takalar Lama kan? Adi Dehang. Itu kan kos itu disembunyikan, tidak boleh nih ya. Pokoknya kita tonjik. Terbongkar semua. Jadi secret. Jadi secretnya Ipas. Belum lagi datang CP. Ajudan Kasman. Cuci motor di dapur. Rice cooker itu jadi alat masak kopi, nasi, mie, pokoknya satu tempat masaknya. Tapi kalau sejarahnya itu D527 itu mistis juga itu di situ. Yang di sumur itu biasa itu bergerak sendiri tim bayi. Hal-hal mistis itu di D527 aslinya. Itu saya pertama kali ngekos. Dan di situ Tommy juga laptopku dicuri. Aduh. Subuh-subuh kalau tidak salah. Iya. Pas bangun tuh kenapa pintu terbuka? Selesai barang. Tapi banyak sekali sejarahnya itu. Ya, D527. Iya, yang kepala kos kan di situ Barnadi. Betul. Jadi kita kajian dulu dengan waktu itu masih biasa bawa kajian ke Anca. Ya, ke Anca kajian filsafat. Setelah kajian filsafat, main kartu lagi sampai subuh. Dan Kak Kasman pada waktu itu kalau sejarahnya Kak Kasman di D527 itu waktunya ada game itu Stronghold.
Kalau Kacau kas mau karena stronghold, pokoknya mantau sanggena lapuan anu. Kalau bisa 24 jam. Yang gue suka itu kalau sementara main kartu gini. Baru yang ditemani main tuh Kasman, CP, Black. Black. Oh, tidak berperi kemanusiaan memang. Sambil buka celana, sambil buka baju, sambil tidak mampu saya. Ketawa-ketawa mau. Hilang itu kajian-kajian filsafat tidak hilang. Bukan. Sudah kajian datang ke Anca ini dong. Setelah itu selesai bareng. Judi. Judi lah. Belum datang ke Suma Jaya Bulu. dengan patwa-patwa aja. Iya. Sekarang Wajar ya masih fokus di Jeneponto. Iya. Masih tetap itu jualan. Berapa target dalam sebulan itu Wajar? Kalau target penjualan itu di Suzuki 3 per bulan. Iya, 3 unit. Apa susahnya itu meyakinkan orang? Susahnya, Suka dukanya ini jadi marketing ini. suka dukanya itu kalau jadi marketing, pertama itu dukanya itu pas tim itu banyak penolakan tiap hari. Bahkan tiap hari dapat penolakan dari konsumen. Karena belum cocok ini. Iya. Terus dukanya itu kalau nak kejar makin ini target tuh akhir bulan tidak ada penjualan tak. Bagaimana itu? Bagaimana? Tidak bisa maki baku tidak bisa maki nampakkan muka ini di depan na boska. Apapun yang terjadi, jangan mundur. Semangat, semangat. Sampai tetes darah penghabisan. Di setiap bulan juga itu ada meeting khusus untuk mengukur atau mengevaluasi Iya. hasil penjualan. Tiap Bagaimana awal kalau ada bulan yang tidak sampai target? kalau tidak sampai target dikasih we jangan. Oh begitu, Iya. tidak dipecat di langsung. Tidak, Ji, tidak ada Ji, langsung pemecatan. Jangan dikasih apa? Motivasi. Iya. Wajar pernah itu alami tidak sampai target. Oh, sering kali waktu pertama aku bahkan di kondisi saat ini karena mungkin faktor ekonomi yang tidak normal. Pokoknya pasca corona itu dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia perselesen sedang tidak baik-baik saja. Mobil apa nih yang paling banyak orang cari ini? Kalau di Suzuki selama saya masuk 2018 sampai sekarang ini yang paling banyak saya jual itu mobil pickup. Iya, untuk pakai usaha. Iya, karena kebetulan kan di daerah Jeneponto itu terkenal dengan daerah-daerah kayak Tanjakan, penghasil buminya kayak jagung, sementara garam. Medan ini berat. Iya. Dan itu Suzuki bisa menjawab medannya itu kalau berat begitu. Kalau di Jeneponto itu bisa dikata Suzuki Lovers dia. Karena kan medannya itu di sana kayak naik gunung turun gunung di sana. Jadi Iya. Suzuki ini yang open cup bisa beradaptasi tuh dengan Iya. jalanannya. Nah bilang orang-orang pemakai Suzuki di situ saking menanjak. Iya. Kuat menanjak. Pokoknya kuat di segala medan. Jadi kau ini sasaran ini petani-petani atau kelompok tani yang mau menjual hasil pertaniannya Iya. begitu. Jadi sasaran pasar untuk pickup itu di Jeneponto kan banyak pengusaha-pengusaha hasil bumi di sana. Iya, rata-rata usahanya orang di sana. Kalau bulan kemarin sampai Yang baru-baru saya turun grade karena kurang kejualanku, kurang 2 kasihan. masalahnya anak-anak di sini tidak ada yang punya tidak ada yang punya modal. Terakhir saya dengar siapa? Ibnu Krusawi. Iya, Krusawi. Iya, Yang ambil sama dan saya. masih tertinggal bannya. Bannya itu hampir saya jual. Mi. Hampir ku jual itu bannya. Krusawi. Iya, Krusawi, alhamdulillah. Ya. Oh, pernah kami pakai tuh waktu menikah Ki. Ya, waktu menikah pakai erang-erang itu. Iya, bawa erang-erang. Itu handal itu. Jadi itu mobilnya itu Krusawi tuh bermanfaat juga. Ya, bayangkan kalau baru keluar langsung. Iya betul. Langsung masih plat merah. Iya, langsung plat masih merah. erang masih digunakan untuk hal yang kebaikan nih. Betul. Erang-erang kau baji. Baji memang sarana. Oke, teman-teman yang mau pesan daerah Takalar dan Jeneponto ataupun dimanapun, tapi melayani kau juga biar di luar Jeneponto. Intinya Sulawesi Selatan. Jadi misalnya Iya. orang Palopo. Iya.
Bahkan ada di Toraja konsumenku. Jadi bawa ke sana. Iya, saya bawakan ke sana. Jadi ke sana Palopo, dulu, Toraja, ada konsumenku. ke sana dulu cek berkasnya. Tidak, dia langsung kirim saja. Oh. Jadi Baru? nanti saya lempar ke pembiayaan setempat. Dari Kalau ACC, baru saya kirim ke pembiayaan mobilnya. setempat yang melakukan Survei, iya, Oke. iya, Jadi kau kirim barangnya ke sana. barangnya. Gimana caranya digarap. itu yang Ibu Toraja bisa dapat kini? Lewat sosial media, Facebook. Facebook. Oh, berarti anu juga ya, masih jadi kau bagikan juga ini Suzuki di Iya. Facebook. Iya, Facebook, Instagram. Bagaimana caranya meyakinkan bahwa handal kini mobil kamu, sementara tidak ketemu kini orangnya? Kalau Suzuki tidak mesti diyakinkan orang karena sudah terbukti. Dan tidak diragukan itu kalau mesinnya mobil Suzuki. Nah, bilang orang kuat ki. Apalagi kalau dia tanjakan. Iya, apalagi Aman. tanjakan. Iya. Oke, saya kira kita akan ketemu nanti selanjutnya dengan Fajar. Siap. Pengalaman pribadinya. Kita nunggu Fajar ini kalau datang dari mendaki. Tapi yang mendaki asli ya, bukan Iya. mendaki yang mendaki-mendakian. Mungkin bisa direncanakan di laut. Direncanakan. Iya. Ya kita rencanakan dulu. Iya. Rencanakan Rencanakan dulu. dulu. Iya. Ada gitu. Iya, kalaupun tidak jadi terencana maka dia jadi wacana. Iya, wacana. Tapi mungkin kalaupun tidak jadi itu pasti ada waktu baik untuk jadi. Begitu ya. Waktu baik. Iya. Oke teman-teman, Iya. saya lagi yang mau pesan mobil Suzuki bagi di sini. Oke, terima kasih dan kita ketemu lagi. Makasih Fajar.